Waktu kita bisa dibilang hampir habis. Dan ini bukan judul film fiksi ilmiah loh. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat serius untuk tahun 2026. 85 detik menuju tengah malam. Nah, apa sih sebenarnya artinya ini semua? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari sini ya. Cuma satu angka, 85 detik. Kelihatannya sepele kan? Tapi jangan salah, angka ini adalah kesimpulan kolektif loh dari para ilmuwan paling top di dunia tentang seberapa dekat kita, ya kita semua, umat manusia, ke sebuah malapetaka global. Nah, cara mereka mengukurnya itu pakai simbol yang namanya jam kiamat atau Doomsday Clock. Ini udah ada dari tahun 1947, jadi bukan hal baru. Gampangnya gini, bayangin tengah malam itu titik kehancuran total, annihilation. Dan seberapa dekat jarum jamnya ke angka 12 malam itu, ya segitulah besarnya resiko yang lagi kita hadapi. Dan perlu diingat, rasa cemas ini tuh bukan cuma perasaan atau firasat doang ya. Ini benar-benar kesimpulan dari analisis yang super ketat terhadap konflik-konflik global yang, ya ampun, makin menjadi-jadi. Intinya, dunia kita sekarang ini lagi siaga satu. Coba deh, lihat fakta yang satu ini. Ini benar-benar bikin merinding. Menurut para ahli dari Council on Foreign Relations, jumlah konflik bersenjata di seluruh dunia sekarang itu ada di titik paling tinggi sejak Perang Dunia II berakhir. Wow, tiba-tiba konsep jam kiamat yang abstrak tadi jadi terasa nyata banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana aja sih ancaman-ancaman ini datang? Nah, untuk memetakannya, kita bakal pakai semacam peta harta karun. Tapi isinya bukan harta, melainkan bahaya. Kita akan lihat survei prioritas pencegahan dari Council on Foreign Relations buat ngebongkar titik-titik rawan mana aja yang bikin jarum jam ini makin dekat ke tengah malam. Jadi gini, para ahli itu menggelompokkan resiko-resiko ini ke dalam beberapa tingkatan. Nah, yang lagi Anda lihat sekarang ini adalah tingkat I. Ini level paling gawat, paling kritis. Ini adalah konflik-konflik yang punya potensi buat menyeret negara-negara adidaya dunia ke dalamnya. Mulai dari perang Rusia-Ukraina sampai ketegangan di Taiwan. Sekarang, coba kita lihat salah satu titik yang paling panas di peta, Timur Tengah. Tensi antara Iran dan Israel, plus Amerika Serikat juga terlibat, itu lagi tinggi-tingginya. Coba dengarkan kutipan dari Presiden Iran ini, tentang perang skala besar. Ini nunjukin kalau satu aja salah langkah, akibatnya bisa fatal banget. Terus, apa sih biang kerok ketegangan ini? Nah, di sini kita bisa lihat resepnya. Ada upaya Iran buat ngembangin lagi program nuklirnya. Mereka masih punya sekitar 440 kg uranium yang diperkaya loh. Terus ada juga siklus serangan balas-membalas yang gak ada habisnya, melibatkan kelompok-kelompok proksi. Ditambah lagi, kesiapan militer Israel buat menyerang. Ini semua seperti benzin yang siap disulut api. Oke, sekarang kita geser ke Eropa. Di sini ada lagi titik rawan yang sama gawatnya. Risiko bentrokan langsung antara Rusia dan NATO. Ini udah kayak main kucing-kucingan, tapi levelnya bahaya banget. Contohnya di Teluk Finlandia, Rusia pakai armada bayangan buat ngakalin sanksi, terus ada upaya sabotase. NATO tentu aja nggak tinggal diam. Masalahnya, setiap insiden kecil di sini bisa jadi pemicu ledakan yang jauh lebih besar. Nah, semua konflik yang barusan kita bahas, dari Iran, Taiwan, sampai Rusia vs NATO, itulah yang membuat jam kiamat sekarang menunjukkan waktu yang begitu genting. Jadi ini bukan lagi sekedar teori atau spekulasi ya, ini adalah data, fakta di lapangan yang benar-benar mendorong jarum jam itu maju. Dan kalau kita lihat sejarahnya di sini, wah ini benar-benar menunjukkan seberapa cepat kita meluncur ke arah bahaya. Coba lihat, dulu di tahun 1991 kita masih punya 17 menit. Lega banget rasanya kan? Tapi lihat sekarang, sejak 2020 kita udah ngomongin detik, bukan menit lagi. Setiap pergerakan jarum ini nunjukin krisis yang makin parah. Coba kita berhenti sejenak dan resapi fakta ini. 85 detik, ini adalah jarak paling dekat yang pernah kita capai menuju tengah malam sejak jam ini dibuat tahun 1947. Belum pernah dalam sejarah modern kita sedekat ini dengan bencana. Oke, mungkin ada yang berpikir, ya udah, itu kan konflik di tempat lain, apa urusannya sama saya? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Kenapa ini jadi masalah buat kita semua, bahkan yang nggak terlibat langsung? Apa efeknya? Dan jawabannya cukup mengerikan. Peringatan yang sangat jelas dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, ini menjelaskan semuanya. Dalam konflik global besar tidak akan ada yang namanya penonton. Semuanya kena, seperti yang beliau bilang, partikel radioaktif gak kenal batas negara. Konsekuensinya bukan main-main.
Musim dingin nuklir itu artinya makanan dan air kita terkontaminasi. Pertanian di seluruh dunia bisa gagal total. Iklim planet kita rusak untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan akan ada krisis kemanusiaan yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Gak peduli Anda tinggal di mana, ini akan berdampak pada setiap orang di bumi. Sampailah kita di sini di kesimpulan. Jadi, siapa atau apa biang keladinya? Menurut para ilmuwan yang mengatur jam ini, apa sih akar masalah yang membawa kita ke jurang ini? Dan jawaban mereka sangat lugas. Mereka bilang begini, ini adalah kebenaran yang pahit, tapi inilah realitas kita. Semua ini disebabkan oleh kegagalan kepemimpinan. Jadi ini bukan takdir ya. Ini adalah hasil dari keputusan-keputusan atau justru ketiadaan keputusan dari para pemimpin dunia. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang cukup bikin kita berpikir. Risikonya sudah jelas banget di depan mata. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah para pemimpin dunia dan juga kita semua sebagai warga global punya kemauan dan keberanian untuk bertindak? Mampukah kita memutar kembali jarum jam ini sebelum semuanya terlambat?